Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran bahasa Jepang tahun ajaran 2021-2022. Anak-anak, hari ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Karena di sini saya merupakan guru baru bagi anak-anak kelas 11. Karena anak-anak kelas 11 pertama kali bertemu dengan saya ya. Oke, perkenalkan, nama saya Septidia Filipi. Kalian bisa menyapa saya dengan sebutan Septi Sensei. Jadi, Sensei itu merupakan panggilan siswa kepada guru. Biasanya kalian menyapa guru-guru dengan sebutan Bapak atau Ibu guru kan? Tapi di pembelajaran bahasa Jepang, kalian harus menyapa saya dengan sebutan Sensei. Sensei adalah guru bahasa Jepang yang akan menemani pembelajaran kalian selama 1 tahun ke depan ya. Oke? Ini ada nomor WhatsApp Sensei. Jika dalam pembelajaran daring, kalian ada terkendala sesuatu, kalian bisa menghubungi di nomor WA Sensei. Nah, minasang, berhubung ini pertemuan pertama pembelajaran, Sensei akan memberikan info terkait dengan kontrak pembelajaran selama 1 tahun ke depan. Oh ya, sebelumnya tadi Sensei menyebutkan kata minasang. Apa sih minasang? Minasang itu merupakan sapaan ke kalian ya. Biasanya kan guru-guru menyapa dengan sebutan kata anak-anak. Nah, itu artinya sama dengan minasang. Oke, minasang, kita lanjut ke kontrak pembelajaran ya. Apa sih kontrak pembelajaran itu? Jadi, kontrak pembelajaran adalah kesepakatan yang dibuat oleh guru dan siswa dalam suatu kelas tersebut dengan tujuan agar proses pembelajarannya berjalan dengan lancar dan efektif. Nah, ini ada 6 poin, silakan minasang baca dan minasang pahami ya, langsung saja. Yang pertama atau poin yang pertama itu bahwa pembelajaran dilaksanakan berdasarkan jadwal yang berlaku di sekolah. Poin yang kedua, dalam proses pembelajaran, siswa harus melaksanakan semua kegiatan daring secara jujur dan disiplin. Minasang, karena ini kita semua daring ya, jadi Sensei tidak bisa mengawasi minasang secara langsung. Jadi minasang sendiri yang harus menerapkan sifat jujur dan disiplin. Ketika nanti ada penugasan, kemudian ada ulangan, ya dikerjakan sendiri, jangan dikerjakan oleh orang lain. Jadi sebenarnya itu percuma minasang. Kalau minasang mendapatkan nilai yang bagus, tapi bukan dari hasil jerih payah minasang sendiri, nanti akan berbeda dengan minasang yang berusaha semaksimal mungkin walaupun nilainya masih belum maksimal. Ya, walaupun nilainya masih di bawah KKM ya, tapi minasang sudah minimal mau berusaha sendiri. Itu rasanya lebih lega. Itu semua berlaku di semua mata pelajaran yang lain ya, bukan hanya di mata pelajaran bahasa Jepang saja. Kemudian poin yang ketiga, selama pembelajaran daring di dalam grup atau aplikasi, siswa diharuskan untuk bertutur kata yang sopan dan santun, baik kepada teman maupun kepada guru. Jelas ya? Jadi ketika minasang bertanya atau menanyakan terkait dengan pembelajaran, silakan gunakan bahasa yang sopan ya. Ketika ada informasi terkait dengan pembelajaran yang Sensei share di classroom atau di media pembelajaran lainnya, silakan direspon, begitu ya. Jangan menjadi silent reader. Oke? Yang keempat atau poin yang keempat, siswa harus aktif
dan tepat waktu dalam mengumpulkan tugas yang sudah diberikan berdasarkan kesepakatan. Untuk tugas yang berkaitan dengan pengetahuan, seperti mengerjakan soal-soal, sensei akan memberikan maksimal 2 hari setelah pembelajaran selesai. Kemudian, untuk pengumpulan tugas yang berkaitan dengan praktik, maksimal 7 hari ya minasang. Karena praktik ini memerlukan waktu yang tidak sedikit. Kita harus butuh persiapan yang matang, kita harus berlatih. Jadi gitu, memang prosesnya lebih lama, sehingga otomatis butuh waktu yang lama. Jadi maksimal 7 hari atau 1 minggu setelah pembelajaran selesai. Nah, selanjutnya yang kelima itu presensi dilaksanakan sesuai jam pembelajaran. Ketika pembelajaran dimulai pukul 7, maka misal pukul 7 sampai 7.30, karena bahasa Jepang hanya 1 jam pembelajaran ya, maka presensi maksimal 7.30. Ketika kalian presensinya melebihi batas waktu, maka dianggap tidak masuk pada pembelajaran hari itu. Begitu ya minasang? Kecuali minasang konfirmasi dulu, minasang ada komunikasi dulu dengan sensei ya. Jadi nanti kita bisa negosiasi. Yang penting sesuai dengan jam pelajaran. Kemudian poin yang keenam, apabila ada yang berhalangan atau tidak bisa mengikuti pembelajaran, wajib konfirmasi terlebih dahulu, maksimal 1 jam sebelum pembelajaran dimulai. Misalnya gini. Jadi gini, minasang tidak bisa mengikuti pembelajaran bahasa Jepang. Minasang harus dan wajib konfirmasi ya. Misalnya gini, sensei, besok saya nggak bisa masuk di pembelajaran daring. Minasang jelaskan alasannya minasang nggak bisa karena apa. Misalkan karena alasan tertentu yang tidak bisa ditinggalkan. Nah itu harus konfirmasi maksimal 1 jam sebelum pembelajaran dimulai. Kalau minasang diam saja ya sensei nggak tahu. Intinya, terkait dengan pembelajaran, silakan minasang sering-sering komunikasi ya. Ada kendala apapun, silakan dikomunikasikan. Ini yang paling penting. Kalau nggak gitu, pasti ada miskom. Nah, itu terkait kontrak pembelajaran. Silakan minasang catat ya. Kemudian terkait penilaian dalam pembelajaran bahasa Jepang, yang pertama itu penilaian pengetahuan. Jadi, untuk penilaian pengetahuan, sensei akan mengambil pada nilai ulangan harian, PTS, dan PAS. Ulangan harian nanti akan disesuaikan dengan materi ya. Misalkan ulangan akan diadakan 2 atau 3 kali ya. Kalau PTS dan PAS hanya 1 kali saja. Dengan catatan, apabila nilai minasang masih di bawah KKM, ya berarti harus ada perbaikan atau remedi ya. Kemudian, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan sensei akan mengambil dari praktik, produk, portofolio, dan proyek. Kemudian untuk penilaian sikap, sensei akan mengambil dari nilai observasi, jurnal, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Oh ya, untuk keaktifan, ketika ada informasi apapun, silakan direspon ya. Dan apabila ada teman yang bertanya dan kalian tahu jawabannya, silakan dijawab saja, tidak masalah. Jangan lupa sertakan identitas. Nah, untuk KKM Bahasa Jepang itu nilainya 70 ya minasang. Selanjutnya, sensei akan menyebutkan materi pembelajaran kelas 11 semester 1. Yang pertama itu huruf kana. Huruf kana itu meliputi huruf hiragana dan katakana. Yang kedua, hajime mashite.
meliputi aisatsu, jiko shoukai, dan angka. Yang ketiga, arigato, meliputi instruksi belajar serta meminta izin. Yang keempat, yume wa kashu, meliputi gatsu, nichi, yume. Yang kelima, kazoku, meliputi kazoku dan donahito. Nah, untuk media belajar selama daring, Sensei akan menggunakan Google Classroom, Google Formulir, WhatsApp, dan YouTube. Supaya minasang belajarnya nyaman dan aman, selama di rumah minasang harus tetap memperhatikan protokol kesehatan ya, seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Dan jangan lupa, minasang juga harus makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, dan istirahat yang cukup. Hal yang paling penting ya minasang, kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya pandemi ini segera berlalu, supaya kita bisa bersekolah lagi seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika minasang masih bingung terkait kontrak pembelajaran bahasa Jepang selama 1 tahun ke depan, silakan minasang bisa menghubungi Sensei di WA pribadi ya. Minasang wajib menyertakan nama lengkap, kelas, dan jurusan. Jangan lupa salam dulu. Silakan Sensei tunggu ya. Dan Sensei akhiri untuk kontrak pembelajarannya. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat pagi dan tetap semangat. Jaga kesehatan ya minasang. Arigatou gozaimasu. Mata.